Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, tentunya sangat menarik karena banyak netizen yang membongkar, yang membuka bagaimana jejak rekam dari Megawati Soekarno Putri dan juga Partai Banteng dan beberapa kelakuan-kelakuan jahat Partai Banteng kepada Pak Jokowi. Nah, seperti yang kalian lihat di tulisan sebelah saya, Rocky Gerung sebut pengkhianat tak boleh dilupakan, mereka beranak menantu. Tentu tulisan ini merujuk kepada Pak Jokowi beserta keluarga, teman-teman ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi? Apalagi hal ini disampaikan ketika Rocky Gerung menjadi pembicara di BIMTEK PDIP. Tapi naasnya, niat ingin mempermalukan Pak Jokowi, ternyata Pak Jokowi menjawab itu semua dengan sangat amat elegan. Dan berbalik, yang malu akhirnya ya Rocky Gerung dan juga Emak Banteng kali ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Mereka yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, Jasmela, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-sekali melupakan para pengkhianat. Itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban utama ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Aduh, sebelum kita lanjut teman-teman ya. Jadi Pak Jokowi beserta keluarga dianggap pengkhianat. Pak Jokowi dianggap membangun dinastinya. Ya mungkin Banteng lupa kali ya, yang mencalonkan Bobi Nasution dan juga Gibran menjadi wali kota Medan dan wali kota Solo, itu Banteng sendiri. Dan dulu mereka tidak teriak dinastilah, inilah, itulah. Ya karena mereka masih menikmati teman-teman ya, masih memakan dan mencium bau-bau kekuasaan. Tapi setelah Pak Jokowi tidak sejalan dengan PDIP ya, mereka mencak dan ngamuk teman-teman. Ini bukti bahwa mereka ya ragu gitu dan takut kepada Pak Jokowi karena mereka tidak bisa menang tanpa Pak Jokowi. Ya nggak sih? Coba kalian komen di bawah ya. Jadi presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Betul. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai. Tidak memiliki logistik, bukan dari elit politik, bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Jadi saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, saya difitnah nggak pernah. Sabar, kadang juga sabar. Harus sabar. Ya Allah, sabar. Betul kata Pak Jokowi, harus sabar teman-teman ya. Itulah pegangan dan kunci dari Pak Jokowi. Luar biasa beliau. Walaupun difitnah, walaupun dicaci maki, beliau akan tetap sabar. Pak Bambang Pacul sering ketemu Pak Jokowi. Mohon izin, Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana. Jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya. Nggak terlalu jauh Pak. Kalau ketemu berdua kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi beda style. Sering lupa Pak. Ya, beda style. Pak Jokowi nulis loh. Jangan salah loh. Nulis loh. Pak Jokowi tulis loh. Kalau mau ketemu ditulis loh. Itu apa yang diinginkan ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan, dia oke loh. Pak yang dulu itu Pak belum Pak, oh belum ya? Iya.
ditulis lagi. Ditulis lagi ya kan. Begitu. Ini cerita true story. True story. Wah, luar biasa Bambang Pacul. Megawati itu kan presiden kecelakaan Indonesia gitu kan. Wow, Karena presiden kecelakaan. setelah Gus Dur barulah terjadi penjualan Indosat, Bulog Tangguh, kapal tanker Pertamina, apalagi ngeluarkan surat keterangan lunas BLBI, itu sudah puluhan ratusan kali bahas semua pengamat. Nah, jadi kalau di benchmark nggak ada apa-apanya, nggak usah lagi di benchmark dengan Megawati. Kan. Megawati itu benchmarknya sama minyak urut saja yang dikirimkan ke Ahmad Mujani untuk Pak Prabowo, nggak tahu ditinggal ke India. Minyak urut ya kan. Ya lebih milih India lah untuk ngurusin negara daripada ngurusin niup lilin ulang tahunnya. Gitu. Nah jadi balik lagi terhadap apa sih yang sudah dirugikan terhadap rencana pengurukan 30,6 km di Banten itu. Bagaimana ributnya soal PIK dulu yang pernah ditolak Ahok, ditolak Anies, walaupun pada akhirnya Anies juga memberikan IMB ribuan di PIK itu. PIK itu kan luasnya lebih kurang 1.000 hektar konon. Nah di Karang apa yang terjadi di PIK? Kalian pernah ke sana kan orang Jakarta? Saya baru ke sana 2 minggu yang lalu. Ribuan manusia beraktivitas di situ. Dari mulai pembantu rumah tangga, tukang sapu, penjaga toko, penjaga restoran. Berapa putaran uang yang terjadi di sana itu? Ya, coba kebayang nggak? Kalau sampai 30 km itu diuruk dan menjadi daerah kawasan baru, ekonomi baru di Banten. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat? Berapa putaran ekonominya? Itu yang harus dikalkulasi juga. Jangan cuma kalian seolah-olah menjadi pahlawan membela nelayan. Nelayan satu hal harus dipikirkan bagaimana jalan keluarnya gitu kan. Tapi bukan berarti itu menjadi ganjelan terus menghambat Indonesia yang begitu luar biasanya untuk maju ke depan gitu. Masa kalian nggak tahu bahwa Jawa ini dihundi oleh 60% masyarakat Indonesia. 154 juta di sini, kepadatan Jakarta itu 16.000 orang. Dibandingkan kepadatan penduduk Jawa ini yang cuma 841 orang per kilometer. Itu kan harus dikasih wadah yang baik untuk cari makan, untuk beraktivitas. Jadi dibutuhkan mungkin tambahan lahan-lahan baru untuk daerah industri, untuk daerah pariwisata, untuk daerah hiburan, untuk daerah macam-macam. Saya dengar juga konon PIK itu nanti akan ada dibangun sirkuit F1 dan sebagainya. Kan perencanaannya sampai ke sana. Wow. Ini kenyataan lah. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Widodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Fauzi Bowo ya. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya, bahasa Inggris. Saya dari kecil kan kami di luar negeri, bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat, tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Ini Anda fakta sejarah ketemu teman-teman ya. minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak. Minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa
dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Fakta sejarah teman-teman. Ternyata penyandang dana utama itu saya. Nah, karena video tadi itu teman-teman ya, Pak Jokowi juga akhirnya dirujak oleh netizen. Dan banyak netizen yang menganggap bahwa Pak Jokowi dulunya suka minta-minta uang kepada Hasyim dan juga Pak Prabowo. Padahal faktanya, ketika Pak Hasyim dan Pak Prabowo menawarkan Pak Jokowi untuk maju dalam Pilgub Jakarta, ini mungkin sama halnya dengan Anies dulu. Ketika Anies dulu kan ya seluruh penyokong anggarannya itu dari Sandiaga Uno dan juga mungkin Prabowo. Sama halnya dengan Pak Jokowi. Ya penyokong dananya itu ya Pak Hasyim dan juga Pak Prabowo. Jadi seluruh anggaran dan juga untuk menjalankan roda-roda motor-motor politik ini ya didanai oleh Pak Hasyim dan juga Pak Prabowo. Dan para pembenci malah membelokkan seluruh argumentasi bahwa Pak Jokowi minta-minta duit. Aduh, ini logika anak onta gimana sih teman-teman? Bingung saya. Ya wajar gitu, Pak Hasyim menyodorkan Pak Jokowi. Ya tentu Pak Jokowi kan tidak punya logistik dan segala macam. Ya tentu Pak Hasyim dan Pak Prabowo yang menyiapkan logistiknya gitu. Kalian tahu? Beberapa hari yang lalu Megawati merayakan ulang tahun yang ke-78. Ya, dan sekali lagi, Prabowo tidak datang. Padahal Ibu Megawati baru saja nitip minyak urut sama Ahmad Muzani. Untuk Bapak Prabowo. Ibu Megawati kalau mengundang orang itu pakai kartu undangan, bukan pakai minyak urut. Udahlah, nggak usah pakai simbol-simbol segala lah. Ya, jadi ini sudah mengkonfirmasi bahwasanya, ya, yang mereka gaung-gaungkan selama ini beberapa belakangan ini ya mengatakan bahwasanya Prabowo akan berjumpa atau dikatakan seolah-olah begini, Prabowo meminta berjumpa dengan Megawati. Jadi itu bohong itu. Yang ada itu PDIP kepingin sekali jumpa sama Bapak Prabowo, tapi Bapak Prabowo gak kepingin. Kasian Coba banget ya. bayangkan kalian, kalau memang betul-betul hubungan mereka seperti kakak adik, masa kakaknya ulang tahun adiknya nggak datang? Iya Pung, Bapak Prabowo, ya karena ada kunjungan ke India. Nah itu ya kan coba kunjungan ke India bisa nggak ditunda? Kalau memang pertemuan antara Bapak Prabowo Megawati atau PDIP dengan Gerindra memang betul-betul penting, ya paling tidak ditunda dulu sehari nggak bisa. Iya kan? Jadi di sini sudah bisa dipastikan bahwasanya tidak akan pernah terjadi perjumpaan antara Prabowo dan juga Megawati dalam waktu dekat ini. Betul, kayaknya sih enggak teman-teman ya, kayaknya sih enggak emang. Gak mungkin lah gak jumpa, pasti jumpa, ya kan? Ya tapi Enggak dalam ah. waktu dekat ini untuk membahas itu tuh, Bahas hasto. kurasa nggak akan bakalan itu apalagi membahas hasto. Nah, apalagi bahas hasto ya Dan tahu kan. kalian kata pengamat, ini kata pengamat lah, karena aku orang yang sangat suka mengamati pengamat. Ya, banyak dari mereka mengatakan kalau hasto masih di dalam, maka Prabowo tidak akan mau jumpa dengan Megawati. Wow. Wow. Karena bukan bilang apa, nggak semua orang di PDIP buruk, ya kan? Tapi kalau hasto ini agak lain ini. Muncungnya yang satu ini beda ini. Muncungnya ya kan. Gara-gara mulutnya inilah makanya kacau satu bangsa. Iya kan?
Coba ya, begitu begitu dijadikan jadi tersangka. Ada keluar lagi dia. Ya, ada kicep dia sekarang ya kan. Dia di Sitorus pun juga sampai sekarang kutunggu-tunggu. Udah makin melempem. Iya ya. Iya juga ya, Deddy terus kemana ya? Padahal kemarin-kemarin kan wah lantang banget tuh suaranya tuh, waduh. Udah nggak kayak dulu lagi bernyala-nyala. Ya kan ini membuktikan bahwasanya memang betul mereka sedang dalam mode senyap lagi lobby. Lagi lobby. Itu makanya gue bilang coba perhatikan kalian. Ada pernah lagi belakangan masalah program makan gratis. Ada PDIP keluar-keluar gak ada berani kan? Ya sekarang dia bilang kita setuju dengan program makan bergizi gratis. Waduh, kita sejalan program kerakyatan. Gak Waduh. berani karena apa? Mode senyap. Menunggu hasil lobby. Menunggu hasil. Bisa aja Pak Opung ya kan. Aduh. Tapi itulah apa yang yang nggak dibilang sama politisi. Ya kan selama ini ya Megawati mengatakan kami akan jumpa dengan Bapak Prabowo, dari PDIP begitu juga. Kami akan jumpa dengan Bapak Prabowo supaya kami itu bisa memberikan sumbangsi kami kepada. Iya. PDIP nampaknya ingin sekali membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo hati-hati terhadap Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP ada kebencian sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini bersahabat. Di sisi lain sebenarnya menarik untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif. Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Jokowi. Mayoritas pemilih Ganjar dan Anies lalu merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tak perlu menyisakan dendam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu tidak terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Di masa itu kubu anti Jokowi terus-menerus menyebarkan fitnah, hoax dan suara kebencian terhadap Jokowi. Dia misalnya disebut keturunan komunis, pro-Cina, beragama non-muslim, dan sebagainya. Anti-Islam ya kan? Akibatnya, ketika Pilpres sudah selesai, kebencian itu masih terus tertinggal di hati mereka. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, Rocky Gerung akhirnya berjas atau berbaju PDIP. Aduh, apakah PDIP butuh tambahan amunisi untuk menyerang Pak Jokowi? Untuk menyerang keluarga Pak Jokowi? Karena sepertinya serangan mereka selama ini ya tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Selalu mental dan mentah begitu saja. Dan Pak Jokowi selalu menjawab tuduhan dan fitnah-fitnah mereka dengan senyum yang manis gitu. Aduh, dan dengan santainya Pak Jokowi selalu bilang ya nggak apa-apa, sudah biasa. Waduh. Tapi buat para anak jenderal dan ternak Mulyono, semoga kalian selalu sehat tentunya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan. Semoga apa yang kita inginkan, cita-cita kita semua bisa terwujud dengan cepat. Tentunya dengan usaha yang keras teman-teman ya. Oke, mungkin akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.